Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Lanjutan kajian tafsir kita dalam surah Yasin. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala ayat yang ke-60, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada seluruh anak manusia, di mana sebelumnya Allah ta'ala dalam ayat-ayat dalam surat Yasin ini khitabnya adalah untuk orang-orang kufar Quraisy yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keadaan orang-orang sebelum mereka. Dan ayat ini khitabnya lebih luas, yaitu kepada seluruh anak manusia secara umumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah kami telah menegaskan kepada kalian wahai anak Adam. Ini istifham, pertanyaan, tapi maksudnya adalah littaubih, untuk mengecam mereka bahwa tentu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan mereka peringatan melalui nasihat-nasihat dan dakwah Nabi dan Rasul. Namun begitu mereka tidak mengikutinya. Dari itu Allah bertanya kembali kepada mereka, Alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan. Wa alla tastami'u liwaswasatihi, dan janganlah kalian mendengar mengikuti waswas bisikannya. Wa alla tattabi'u khutuwatihi, dan janganlah kalian ikuti perangkap-perangkapnya, langkah-langkahnya. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kalian. Seolah ayat ini menunjukkan bahwa sebab tergelincirnya orang-orang kafir, orang musyrikun, sehingga mereka menolak dakwah Nabi dan Rasul, diantaranya ialah karena mengikuti waswas dari syaitan, bahwa selain unsur dari hawa nafsu mereka ada unsur lain yang menjadikan mereka tidak mau menerima dakwah tauhid, tidak menerima keimanan terhadap hari akhirat, yaitu karena mereka menyembah syaitan. Allah melarang semua umat manusia menyembah syaitan, mengikutinya, karena dia adalah musuh yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Dijelaskan dalam Al-Quran, syaitan ini ada dua, minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ani'buduni, tapi sembahlah saya. Ini perintah. Yang awal itu larangan, jangan kalian sembah syaitan. Kemudian peringatan berikutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ini agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bayanun lima yajibu alaihim an yaf'aluhu ba'dan nahyi
amma yajibu alaihim an yajtanibuh. Firman Allah wa ni'buduni ini adalah penjelasan tentang perkara-perkara yang wajib atas mereka untuk melakukannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat ini, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratan mustaqim, terkandung di dalamnya dua perkara. Pertama adalah larangan ibadah kepada syaitan, yang kedua adalah perintah dari Allah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratun mustaqim. Hadza ibadah hanya kepada Allah ini itu tauhid, ikhlasul ibadah lillah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siratun mustaqim, itulah jalan yang lurus, yang mustaqim. Dan siratun mustaqim terdapat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Yani siratal mustaqim di situ juga maksudnya ialah tauhid, iman, Islam. Inilah yang harus kita jaga dan pelihara kaum muslimin, ini agar kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang lurus, yang berharap kita mati di atas jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh setan tersebut telah menyesatkan generasi yang banyak di antara kalian. Ya, ini ayat ini sekarang walaqad adalla minkum jibillan katsira menguatkan ayat sebelumnya bahwa syaitan itu betul-betul sangat berbahaya untuk umat manusia. Dialah musuh yang nyata. Allah kuatkan lagi bahwasanya efeknya adalah, dampaknya adalah mereka telah banyak menjerumuskan generasi-generasi di antara manusia sebelum kita. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Maka apakah kalian tidak berfikir, tidak berakal? Maksudnya kalian sudah tahu setan itu adalah musuh yang nyata dan akibat yang ditimbulkannya juga nyata. Banyak yang tersesat gara-gara mereka. Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran untuk menjauh darinya, tidak mengikuti was-wasnya, tidak mengikuti langkah-langkahnya, tidak menyembahnya? Ini adalah peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala akan bahaya syaitan terhadap anak manusia. Syaitan yang pertama jin, yang tidak nampak oleh mata kita, yang dari bangsa jin. Dia yang membisikkan kemauan-kemauan di hati kita. Dia yang mengelabui akal fikiran kita. Dia yang ikut campur ke dalam keputusan kita. Kadang kita ingin bagus, tapi dia menyesatkan kita dengan bermain di sisi emosi kita. Yang tadinya kita ingin sabar, dipancing oleh dia di dalam perasaan kita. Was-was dari syaitan. Yang tadinya keluarganya tentram, dibisiki oleh syaitan, akhirnya bertengkar. Yang tadinya dia bersahabat dengan kawannya di atas kebaikan, ikuti hawa nafsu dan syaitan, terpecahlah mereka. Ini akibat dari syaitan. Tapi yang paling berbahaya itu ialah syirik, karena bisikan syaitan tersebut. Adapun setan manusia, insyaallah taala dia adalah teman-teman yang buruk, teman-teman yang mengajak kepada maksiat, teman-teman yang menjauhkan kita dari salat,
teman-teman, orang-orang yang menjauhkan kita dari dekat kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga adalah setan yang harus dijauhi. Taib. Allah Ta'ala kemudian berfirman, hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam. Yani 3 ayat tadi seolah-olah adalah kecaman atas mereka. Sekarang mereka akan masuk ke dalam api neraka. Allah ingatkan kembali mereka. Dulu Allah Ta'ala telah memberikan kalian nasihat supaya jangan menyembah syaitan. Dulu Allah merintahkan kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dulu di dunia Allah tampakkan kepada kalian setan itu musuh yang nyata. Dulu di dunia Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada kalian bahwasanya sudah banyak yang tersesat karena setan. Namun kalian tidak mau mengikuti perintah Allah. Kalian mengabaikannya. Justru kalian sebaliknya mengikuti setan tersebut. Sekarang hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam. Allati kuntum tu'adun, yang kalian dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga sebelumnya kalian mengingkarinya di atas dunia ini. Terperanjatlah mereka, orang kafir, orang-orang yang musyrikun, orang-orang munafiqun, wal'iyadzu billahi min dzalik. Ternyata apa yang mereka ingkari, apa yang mereka tidak imani, ada di depan mata mereka. Sesuatu yang mereka jadikan olok-olokan di atas dunia ini, tentang neraka, tentang siksa, dia remehkan, dia jadikan olok-olok. Ternyata ada di depan mereka. Allah sudah janjikan kepada mereka, di akhirat ada jahannam, ada surga, tapi mereka meremehkannya. Sekarang Allah mengecam mereka, Allah membalas mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana menyedihkannya kondisi tersebut. Hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam yang dulu kamu ingkari, yang dulunya Allah janjikan atas kalian. Kalau janjinya adalah surga bahagia, ini neraka jahannam. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Islauha. Sekarang rasakanlah, masuklah ke dalamnya. Ini rasakanlah bagaimana siksanya. Jadi selain disiksa fisiknya, disiksa perasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diperintahkan mereka untuk masuk ke dalamnya dengan ucapan-ucapan yang menjadikan diri mereka menyesal. Dan tentu yang berkata di sini malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga neraka jahannam. Islauha. Masuklah ke dalam api neraka tersebut. Ai dzuqu harraha. Rasakanlah panasnya. Rasakanlah bagaimana luapannya, kobarannya. Karena kekufuran kalian di dunia dan karena kalian sampai mati tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, islauha litahqir wal ihanah. Kalimat yang berbunyi islauha itu masuklah ke dalamnya, bukan perintah untuk memuliakan, tapi untuk menghinakan. Ini perintah, kata fi'il amr, islauha, masuklah. Kalau disuruh masuk ke tempat yang nikmat, itu kemuliaan namanya kan, silakan masuk kan begitu. Tapi ini disuruh masuk, silakan masuk, tapi untuk disiksa, diazab. Itu namanya apa? At-tahqir, penghinaan terhadap dia. Silakan masuk, monggo gitu. Kalau bahasa Jawanya monggo, tapi masuk ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ditahqir wal ihanah, untuk mengerdilkan mereka dan untuk menghinakan mereka. Masuk dalam keadaan terhina. Islauha. Dan ini sama seperti firman Allah Ta'ala yang lain, Dzuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sungguhnya engkaulah yang dulu di dunia yang paling merasa perkasa, yang paling merasa mulia di dunia. Sekarang di sini tempatmu di
neraka jahanam. Yani kesombongan mereka di dunia, sombong kepada perintah Allah, sombong terhadap umat Islam, sombong terhadap orang-orang yang beriman. Al-Aziz, Al-Karim, dia merasa dirinya tinggi, merasa dirinya mulia dengan kekafirannya. Sekarang disuruh rasakan, Zuq innaka antal azizul karim. Islauha al-yawm, masuklah sekarang ke dalamnya di hari ini. Bima kuntum takfurun, karena kekafiran kalian. Ini keadaan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikun yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman terhadap kenabian, tidak beriman kepada hari akhirat. Setelah masuk, Allah sebutkan ayat berikutnya kemudian, setelah mereka masuk ke dalam neraka, al-yawm nakhtimu ala afwahihim. Al-yawm, hari ini di hari hisab, dari kiamat tersebut, al-yawma nakhtim ala afwahihim, kami tutup lisan mereka. Allah tutup lisannya. Yang berbicara bukanlah lisan. Lisan hanya bicara di dunia untuk membela kezalimannya, untuk membela kekafirannya, untuk membela kesombongannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tidak perlu lisan berbicara. Nakhtim ala afwahihim. Lalu apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Dan yang akan berbicara dengan kami itu ialah tangan-tangan mereka, perbuatan mereka. Allah tutup kunci lisannya. Kemudian mereka jika ingin mengadu kepada Allah, ingin bicara kepada Allah, yang bicara adalah tangannya. Dan ini tambahan siksa atas mereka. Tidak bisa mengeluh kepada Allah, tidak bisa mengadu, tidak bisa bicara. Yang bicara adalah aydihim, tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Ulama mengatakan, wasababul khatmi ala afwahihim annahum ankaru annahum kanu musyrikin fid dunya. Dan sebab Allah menutup lisan mereka, lidah mereka, bibir mereka di akhirat, karena di dunia, karena mereka mengingkari, tidak terima bahwasanya mereka adalah orang musyrik di dunia. Jadi orang kafir ini ketika di akhirat nanti merasa dirinya itu tidak bersalah. Bukanlah orang yang musyrik, bukanlah orang yang kafir. Dia ingin ingkari dosa-dosa mereka. Akhirnya Allah tutup bibir mereka. Ada anggota badan lainnya yang bisa bersaksi dan berbicara dan tidak bisa berdusta. Dan Allah Maha Kuasa untuk hal tersebut. Jadi itu yang paling bahaya, lisan ini. Di dunia dia bisa dusta, di akhirat dia bisa dusta juga ternyata. Karena dia ingin berbicara menutupi kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini, bibir kita ini tidak bertulang. Kemudian dijaga oleh gigi, dijaga oleh bibir. Tapi keceplosan juga. Susah untuk dijaga. Di akhirat ternyata bukan hanya di dunia, di akhirat pun ternyata dia ingin berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini annahum ankaru annahum kanu musyrikin fid dunya. Mereka mengingkari dengan lisan mereka kalau mereka itu musyrik dulu di dunia. Akhirnya Allah tutup lisan mereka, Allah tutup bibir mereka. Ada yang lain yang lebih jujur untuk berbicara, yaitu aydihim wa arjuluhum, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Ayat ini jamaah jangan kita arahkan ke orang kafir di sana, tapi ayat ini untuk kita juga yang hadir di sini. Bagaimana kalau yang disebut di ayat itu adalah kita? Bagaimana kalau posisi orang di hari tersebut ialah kita yang ada hari ini?
maka kita tentu akan sedih sekali, kita akan merinding, kita akan sangat takut. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan itulah adab kita baca Al-Quran dan melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap ayat yang ada itu seolah-olah kitalah pelakunya di dalamnya. Jangan nuduh orang lain, jangan nuduh orang di jauh sana, kita sendiri. Dari itu kita menjadi insaf, kita menjadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi bermakna ayat itu untuk diri kita sendiri. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, setelah Allah sebutkan bagaimana keadaan siksa dan azab dan kehinaan atas orang-orang yang kafir di akhirat, Allah kembali mengingatkan anak manusia bahwasanya kita makhluk manusia hamba benar-benar di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tidak ada jalan kita untuk mengelak dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Panca indera kita semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan bahwasanya Allah sangat maha kuasa. Dan itu Allah berfirman, "Walau nasya' latamasna 'ala a'yunihim." Dan jikalau kami berkehendak, latamasna, ini kami hilangkan kemampuan melihat mata mereka, ini kami butakan mereka. Tamsun artinya izalatus syai' an tariqi mahwih, ini menghilangkan sesuatu dengan cara dihapus. Izalatus syai' an tariqi mahwih, menghilangkan sesuatu dengan cara dihapus. Dan itu berlaku pada mata. Meskipun matanya ada, tapi jika Allah hapus penglihatannya, bisa tidak berfungsi mata tersebut. Jadi buta, tidak melihat. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat sebelumnya Allah menyebutkan lisan di situ, afwah, yakni bibir, tangan dan kaki. Di ayat ini Allah sebutkan mata. Mata inilah nikmat Allah di dunia untuk kita. Allah berkuasa atasnya, dan Allah biarkan kalian untuk melihat dengan gratis. Allah tidak membutakan kalian, kecuali beberapa orang yang Allah kehendaki sebagai pelajaran untuk manusia, sebagai ujian untuk mereka. Walau nasya' latamasna 'ala a'yunihim. Kalau kami berkehendak, di dunia dulu kami butakan mereka, orang-orang kafir ini. Tapi Allah tidak lakukan itu. Itu makna kalimat law. Ini imtina'ul fi'il. Maksudnya kalau bahasa Indonesia, ya kalau mau dulu kamu saya butain saja, begitu. Tapi kan Allah tidak mau. Allah biarkan sebagai pelajaran untuk mereka, sebagai pengingat untuk mereka di akhirat, bahwasanya Allah telah memberikan mereka nikmat, dan mata ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Maka ketika mereka ingin bergegas mengejar jalan, maka bagaimana mungkin mereka akan bisa melihat? Yani tanpa melihat, tanpa ada cahaya dari mata kita, tidak mungkin kita akan berlomba-lomba mengikuti jalan kehidupan. Tidak mungkin kita akan bisa hidup sempurna. Fa anna yubsirun. Bagaimana mungkin mereka akan bisa melihat? Tapi Allah tidak lakukan itu di dunia. Allah berikan mereka penglihatan. Orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrikun tersebut, orang-orang munafikun tersebut, selain akal Allah berikan mereka penglihatan, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Allah juga melanjutkan, walau nasya', dan jikalau kami berkehendak,
lamasakhnahum ala makanatihim. Al-maskhu artinya kata ulama merubah sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Sebagian ulama tafsir mengatakan dirubah menjadi kera dan monyet. Sebagaimana perkataan Imam Al-Jalalain, walau nasha'u lamasakhnahum qiradatan wa khanazira aw hijaratan. Jika mereka hendak, kami rubah mereka, kami kutuk mereka. Jadi masakh merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam bahasa Indonesia laknat kan. Nanti dilaknat jadi kera kan begitu. Berubah bentuknya, fisiknya, wujudnya. Walau nasya' lamasakhnahum. Jika kami berkehendak, kami kutuk mereka, orang-orang kafir ini dulu di dunia. Menjadi apa? Menjadi kera, menjadi babi, menjadi batu. Dan ini terjadi dulu di zaman Bani Israel. Ada umat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi dan menjadi kera. Namun usianya tidak lebih dari 3 hari kemudian meninggal dunia semuanya. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ini kunu qiradatan khasiin dalam surat Al-Baqarah. Jadilah kalian kera yang terhina, yang dilaknat, yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lamasakhnahum ala makanatihim. Ini di tempat tinggal mereka Allah bisa langsung rubah mereka menjadi makhluk yang lain. Sehingga dengan begitu famastata'u mudiyan wala yarji'un. Tidaklah mampu mereka untuk pergi dan datang. Tidak bisa beraktivitas. Di rumahnya, di tempatnya seketika dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang lain. Menjadi kera, menjadi babi, menjadi batu. Bagaimana bisa dia akan beraktivitas? Tapi Allah tidak lakukan itu. Di sini ayat ini sekali lagi Allah menunjukkan kepada manusia maha kuasa Allah. Makhluk manusia ini di bawah kekuasaan Allah. Allah ingin rubah jadi apapun bisa. Allah ingin cacatkan mereka bisa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah biarkan mereka. Meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik, meskipun dia menantang agama Allah, malah diberikan rezeki oleh Allah. Diberikan makan, diberikan minum, dipanjangkan usianya, bahkan diberikan harta yang banyak. Tapi mereka tetap tidak beriman. Tetap tidak beriman. Maka layaklah kemudian dia di akhirat disuruh masuk ke mana? Neraka Jahannam. Islauha. Masuklah sekarang ke neraka Jahannam. Allah Ta'ala berfirman kemudian, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa yang kami nu'ammirhu, panjangkan usianya. Panjangkan usianya. Ayat sebelumnya menyebutkan tadi tentang apa? Tentang mulut, tentang tangan, tentang kaki, tentang mata, tentang dirubah wujud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu ialah kekuasaan Allah atas makhluknya. Yang jika Allah mampu melakukan itu, maka mampulah Allah membangkitkan manusia kembali di hari kiamat. Maka di antara kekuasaan Allah atas makhluknya tersebut ialah wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa saja yang kami panjangkan usianya, kami kembalikan dia ke dalam asal muasal penciptaannya, kembali seperti bayi. Afala yaqilun. Tidakkah mereka beriman? Yani kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an ibni Adam annahu kullama tala umruhu rudda ila ad-du'fi ba'da al-quwwah wal 'ajaz ba'da an-nashat. Allah taala mengabarkan anak Adam, anak manusia, sesungguhnya semakin panjang usia seseorang, bertambah umurnya,
Sesungguhnya dia sedang dikembalikan ke keadaan sebaliknya. Ila dhu'fi ba'dal quwwah, dalam kembali ke keadaan yang lemah setelah dia kuat. Dan ini perkara yang nyata. Wal ajaz ba'dan nasyat, menjadi lemah setelah dia bersemangat beraktivitas. Setelah dia begitu gesit beraktivitas, menjadi berkurang, menjadi melemah. Ini perkara yang nyata ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, agar manusia berfikir bahwasanya mereka ada di dunia ini bukan untuk selamanya. Bukan untuk selamanya. Itu bukti yang paling nyata yang ada pada diri kita. Manusia kalau sudah berusia 40 tahun, maka tahun-tahun berikutnya siap-siap dia akan semakin lemah dalam semua hal. Penglihatan mata, kekuatan otot, melemah semuanya. Dan itu keniscayaan. Dan itu sebagai pelajaran. Kita tidak lama di dunia. Kita diciptakan bukan untuk lama di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu ada negeri yang lain, akhirat. Jadi kita tidak perlu risau, sedih dengan apa yang tidak kita bisa raih di dunia, yang belum kita gapai, angan-angan semuanya, santai saja. Itu belum rezeki. Kalau rezeki dia ada, datang. Kalau bukan rezeki, ikhlaskan. Jangan terlalu jadi beban. Ada banyak masalah dalam hidup yang harus diselesaikan, yang harus lebih difokuskan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu anak, entah itu istri, entah itu harta, sama. Karena kelak di akhirat kita sendiri saja, datang kepada Allah sendiri, bertanggung jawab sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, hari di mana seorang saudara itu lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, hanya sendiri saja. Ini maksud dari ayat ini. Afala yaqilun, tidakkah mereka berakal, tidak berfikir? Lebih dalamnya lagi maksudnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hal itu terjadi, maka Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali manusia setelah dia mati, meninggal dunia. Ayat seperti ini ada banyak dalam Al-Quran, di antaranya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan lemah, bayi, anak-anak. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah lemah itu menjadi kuat, menjadi laki-laki dewasa, bertambah usia menjadi lebih dewasa, tulangnya sudah kuat, tingginya sudah cukup, tidak lagi bertambah tingginya, giginya cukup semuanya, penglihatannya tajam, selera makannya bagus. Itu surga dunia. Itulah puncak-puncak nikmatnya umur seseorang. Tidak ada penyakit di situ. Ya kan? Di usia berapa itu? Usia 17-an. Usia 15-an tahun. Atau 17 tahun, 18 tahun untuk laki-laki itu. Usia mulai matang secara fisik, kuat. Dari itulah atlet-atlet sepak bola, atlet-atlet yang lainnya itu di usia berapa mereka bisa meraih kesuksesannya? Ya, di usia itu 20, 25. Lewat dari itu selesai. Itulah keadaan fisik emas manusia di situ. Tidak ada penyakit, tidak ada migrain, tidak ada kolesterol, tidak ada gigi berlubang, tidak ada cenut-cenut di dengkul, tidak ada itu. Tidak ada baru bangun untuk pegal punggung, tidak ada anak muda itu, tidak ada. Yang seperti usianya dia itu masih muda. Atau santri-santri ini. Setelah lemah jadi seperti itu. Dan terus berlanjut tuh. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah.
Setelah masa itu Allah kembalikan menjadi lemah. Masuk usia 45 tahun, mulai otot-otot kendor. Anda mau gowes, Anda mau angkat barbel, Anda mau fitness, nggak akan balik. Tidak akan balik. Itu hukum yang Allah sudah tetapkan. Gigi pamit satu-satu. Mata mulai butuh kacamata. Selera makan mulai rusak. Ini ndak enak, itu ndak enak. Nggak kayak dulu masih muda kan, semua dilahap. Mau jengkol juga habis itu. Ndak ada pantangan. Mau jeroan, mau jengkol, bismillah, babat semua. Di usia 40 ke atas, jangan coba-coba. Masuk rumah sakit Anda. Ini sesuatu yang nyata yang Allah sebutkan agar manusia berfikir. Min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian beruban. Nah, ini dia ini. Beruban. Dalam ayat yang lain disebutkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah berikan kalian usia di mana usia tersebut kalian bisa untuk berfikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Kata sebagian ulama tafsir, an-nadhir maksudnya peringatan di sini uban. Datang ubanmu. Selesai sudah dunia itu. Tidak ada lagi yang mau dicari udah. Tinggal ibadah kepada Allah. Dari itu ulama salaf, kalau sudah usia 40 tahun pensiun dari dunia. Bukan maksudnya tidak lagi urus dunia, enggak. Maksudnya fokusnya mulai ke akhirat. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa Senin Kamis, salat tahajud, baca Al-Qur'anul Karim, mencari rezeki yang halal. Karena sudah hitungan jari, hitungan hari itu bisa meninggal dunia. Namun kita lalai. Meskipun hal ini nyata depan mata kita, tapi kita lalai. Kenapa kita lalai jemaah? Lagi-lagi syaitan disebutkan di atas. La ta'budu syaitan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ini syaitan yang memberikan kita waswas, membisikkan kita waswas sehingga kita lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Dan di antara kalian, wahai anak Adam, ada di antara kalian yang dikembalikan ke usia yang sangat renta. Tidak mati-mati. Hampir 100 tahun belum mati. Ardhalil umur, usia yang sangat tua. Likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Akhirnya di usia itu dia sudah pikun, tidak mengetahui apapun. Layaknya seorang bayi. Dan ini keadaan manusia jika usianya panjang. Manusia kebanyakan minta usia apa? Panjang. Doain ya panjang umur. Kalau panjang umur ya seperti itu nanti. Sampai ke level likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a, tidak punya pengetahuan apapun, pikun, tidak tahu apa-apa. Pernah tidak kita lihat orang seperti itu? Pernah. Kasihan tidak? Kasihan kalau tidak ada yang jaga, tidak ada yang rawat. Dari itulah kemudian ada hikmahnya kita mati. Semua ada hikmahnya. Kalau seandainya seorang usianya sampai 100 tahun tidak ada yang rawat, bagaimana nasibnya? Dari itu kematian itu kadang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu jangan lagi kita tamak minta usia apa? Panjang. Yang kita minta itu usia berkah. Bahkan ada doa diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min an akuna ardhalil umur.
dan aku berlindung kepadamu wahai Allah, jangan sampai aku sampai ke level usia ardhalil umur, usia yang paling renta dan tua, tidak ingat apa-apa. Taib ya mas, azan dulu silahkan. Taib. Sampai ayat ini, wa ma nu'ammir, dan dari walau nasya'u latamasna ala ayunihim, sampai wa ma nu'ammir. Ini ayat-ayat ini jamaah atau ulama adalah ancaman untuk orang-orang kafir, namun di sisi lain adalah menunjukkan keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala atas mereka, dan tujuannya tidak lain adalah agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat dari kekafiran mereka, dan agar mereka beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada para nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka mereka berada di ancaman yang sangat besar sebagaimana yang telah lalu dalam ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lah." Yani bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang dulu menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an yang turun kepadanya adalah syair. Syair itu, ikhwatal Islam, adalah salah satu peradaban bangsa Arab. Mereka sangat pandai membuat syair, dan mereka menguasai syair tersebut dengan tabiatnya, tanpa harus kuliah, tanpa harus sekolah. Mereka bisa. Itu keahlian mereka. Dan syair ini kemudian di belakangan hari dibuatkan disiplin ilmu. Ada timbangan, ada wazannya, ada bentuk-bentuknya, kapan dia sempurna, kapan dia cacat, itu ada ilmunya. Tapi dulu syair itu ialah bagian dari keutamaan orang Arab. Jika mereka ingin menyanjung, dia membuat syair tanpa harus berpikir terlebih dahulu, langsung ngalir begitu saja. Perbandingannya di sini seperti orang buat pantun, orang Betawi. Orang Betawi kalau buat pantun tidak mikir, langsung jadi. Kalau kita disuruh buat pantun, mikir dulu 3 hari baru jadi. Iya kan? Seperti itu. Ada sebagian orang itu kalau buat pantun, langsung aja jadi dia buat. Dan pas. Pantunnya pas. Tidak salah gitu. Tidak aneh kedengarannya. Bandingannya seperti itu. Orang Arab itu buat syair langsung, praktis dan pas. Ahli mereka dalam menyanjung ketika kena musibah, ketika menyanjung sesuatu, menyanjung perempuan, menyanjung orang yang dia sukai, menyanjung orang kaya atau merendahkan pemerintah dan sebagainya. Dia bisa dengan syair. Nah, orang-orang kafir menuduh bahwasanya Al-Quran yang turun ke Nabi itu ialah syair. Dan ini tuduhan masih ada sampai hari ini. Orang-orang kafir ada yang masih menuduh bahwasanya Al-Quran itu ialah karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membantah mereka dengan ayat ini, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra." Dan kaitannya ini dengan surat Yasin adalah dulu di awal surat Yasin disebutkan bagaimana keadaan orang-orang Bani Israel dulu yang menentang Nabi dan Rasul. Allah ceritakan kepada kufar Quraisy, dan kemudian Allah sebutkan bantahan terhadap mereka sekalian karena juga mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra." Kami tidak pernah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Dan ini banyak dalam ayat Al-Quran. "Wa ma huwa bisyair." Nabi Muhammad bukan penyair. "Wa ma yanbaghi lah." Dan
tidak cocok untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam syair itu. Kata ulama, tabiat Nabi tidak seperti tabiat orang Arab pada umumnya jago buat syair. Nabi tidak bisa sama sekali. La yashul, la yasluh. Kalau dia buat pasti salah. Kalau Nabi buat syair pasti salah, tidak pernah cocok. Dan tidak dikenal sebagai penyair di bangsa Arab. Nah, ini semua untuk menjaga kemurnian Al-Quranul Karim dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Allah SWT akhirnya menakdirkan dengan hikmahnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa syair. Allah mengatakan meskipun dicoba sama Nabi tidak bisa, sudah dikunci, tidak bisa bersyair. Allah tidak ajarkan, wa ma yanbaghilah, dan tidak cocok untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mudah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikrun. Tidaklah dia Al-Qur'an itu kecuali adalah zikrun, peringatan. Wa Qur'anun mubin. Yani bacaan yang menampakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu kajian kita jemaah, sampai wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ayat berikutnya liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qaulal kafirin. Insyaallah kita lanjutkan di majelis berikutnya باذنillah taala. طيب نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.